Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo, semuanya apa kabar? Hom hoi sama. Untuk hari ini kita akan belajar mengenal waktu atau gimana cara membaca jam. Jam itu chung, menit phân chung, detik miu, jam pas tim chung, pukul tim, 5 menit yat koci. Tap pas angka itu jarum panjang pas di angka berapa untuk kelipatan 5 ya. Dalam 1 jam itu ada 12 angka, 12 koci. Yang 1 koci nilainya 5 menit, berarti yang 2 koci 10 menit. Jadi untuk membaca bahasa Kantonisnya, yat koci, phân chung, liong koci, sap phân chung, sam koci, sap phân chung. Jadi untuk kelipatan 5, untuk bahasa Indonesianya 1 angka 5 menit, 2 angka 10 menit, 3 angka 15 menit, dan seterusnya sampai angka 11. Sampai sapiat koci, sampai 11 angka. Sampai di sini paham ya. Untuk 1 jam bahasa Kantonisnya yat kocung. Bukan jam 1. Kalau jam 1 beda lagi yat tim atau yat tim chung. Nah, ini 1 jam yat kocung. Nilainya 60 menit atau lok sap phân chung. Ya. Untuk setengahnya berarti 30 menit. 30 menit pun kocung. Pun kocung atau sam sap phân chung atau 30 menit sam sap. Menitnya phân chung. Maaf itu tidak tertulis. Kalau pun kocung berarti setengah jam. Ya, setengah jam sama aja dengan 30 menit. Cuma kalau 30 menit berarti sam sap phân chung, kalau setengah jam pun kocung. Intinya sama, cuman beda pengucapannya aja. Ya. Di sini saya jelaskan lagi, yang 1 angka 5 menit berarti kelipatan 5 ya, 1 sampai 11. Yat koci, phân chung, liong koci, sap phân chung, sam koci, sap phân chung, se koci, yi sap phân chung, koci, yi sap phân chung, lo koci, sam sap phân chung, chat koci, sam sap phân chung, pa koci, se sap phân chung, cao koci, se sap phân chung, sap koci, sap phân chung, sapiat koci, sap phân chung. Nah, sapi koci, lok sap phân chung atau 1 jam. Untuk contoh pertama, pukul 03.00 atau jam 3 pas. Jam 3 sam, jam pas tim chung. Jam 3 pas sam tim chung. Contoh kalimat, sam tim chung pong osik for. Jam 3 pas, bantu saya matikan api. Nah, tapi di sana kadang nggak perlu jam 3 pas, kadang sam tim pong osik for. Nggak ada keterangan lebih ataupun kurang, berarti ya jam 3 pas. Ya. Kedua, sam tim chung ngô te chut mun. Jam 3 kita berangkat, atau chut mun, chut keluar, mun pintu, keluar pintu, tapi bukan jangan diartikan keluar pintu, tapi berangkat dari rumah. Ya. Untuk jam dindingnya tadi saya lupa sebutin, jam dinding kuacung. Di situ ada kata baru selain jam ya, maksudnya di kalimat-kalimat itu. Pong bantu, o sama aja dengan ngo, artinya saya, sik mematikan, fo api, ngo te kita atau kami, chut mun berangkat atau keluar dari rumah. Contoh kedua, pukul 02.10 atau jam 2.10. Leong tim sap phân chung. Leong tim sap phân chung. Nah, sap phân chung di situ berarti ada 2 angka kan? Ada 2 koci. Bisa juga leong tim, leong koci,
pukul 2, jam 2 di 2 angka. Atau bisa juga leong tim, tapi jam 2 jarum panjang pas di angka 2. Yang itu artinya 2 koji 10 menit pas di angka 2 ya 10 menit. Itu untuk kelipatan 5 pas di angka 2 ya. Nah, untuk kalimat 제자 leong tim yi atau leong tim tap yi QO heisana, Mbak, jam 2 atau jam 2 2 angka atau jam 2 10 menit bangunkan saya. Nah, di situ ada bisa pakai koji ataupun bisa pakai tap, atau tap bisa juga diilangin. Leong tim yi, kalau jam 2 15 menit pas di angka 3 leong tim sam, wajah leong tim tap sam, atau leong tim sap pencung. Nah, tapi kalian kalau yang bingung dengan koji ataupun tap, boleh menggunakan cukup pakai menit fancung. Jadi fancung itu udah bener dan bisa dipakai walaupun itu ada di kelipatan 5, nggak perlu pakai koji. Fancung udah umum dipakai dan itu udah bener. Itu bagi yang masih bingung. Tapi di sana tiga-tiganya sering dipakai. Di sini mungkin banyak yang tanya, kenapa jam 2 bukan yi tim, tapi leong tim? Setahu saya dan yang saya tahu, angka 2 yi menjadi leong itu untuk menyatakan suatu bilangan satuan. Jadi seperti 2 buah leongko, 2 anak leongko siu pangyao, 2 jam leongko chung. Nah, untuk menyatakan urutan, angka 2 urutan, itu tetap yi, tidak berubah. Seperti angka 2 yiho, tanggal 2 yiho, kedua tayi. Nah, itu tetap. Untuk kenapa alasannya saya juga kurang tahu dan hanya di angka 2 yang berubah. Untuk yang lainnya tetap sama. Contoh berikutnya, pukul 1.30 atau setengah 2 atau jam 1.30. Ia tim pun, timnya pukul ya, ia tim. Pukul 1 pun setengah. Kenapa di sini dibilang setengah? Karena 1 jam itu ada 60 menit dan setengahnya itu 30 menit. Bahasa Kantonisnya setengah pun. Ya tim pun jam 1.30 menit, atau bisa juga ya tim sam sap fancung. Yang sering dipakai untuk tengahan bisa pakai menit atau setengah. Seperti di sini jam setengah 2 itu kan nggak selalunya jam 1.30. Ada yang bilang jam 1.30, ada yang bilang setengah 2. Nah, di sana pun sama, ya tim pun atau ya tim sam sap fancung. Contoh kalimat ya. Ya tim pun pesiu pangyou yao sik ah. Jam setengah 2 kasih anak istirahat. Untuk tambahan pei kasih atau untuk, siu pangyou anak, yao sik istirahat. Pei untuk, siu pangyou anak-anak atau anak kecil, yao sik istirahat. Contoh terakhir, pukul 11, 7 menit. Sap yatim, cat fancung. Jarum panjang tidak pas di kelipatan 5, bukan di angka 1 ataupun 2 ya. Jadi cukup menggunakan menit atau sap yatim, leng cat. Sap yatim, cat fancung. Cukup itu aja atau hanya untuk menggunakan menit. Yang sering dipakai menit. Fancung. Sap yatim cat fancung, pe mama, cek wace popo sik fana. Jam 11 7 menit, kasih nenek makan. Mama, nenek, ibu dari bapak. Popo itu juga nenek, ibu dari ibu atau nyonya. Sik fan, makan atau makan nasi. Fan, nasi. Simple ya. Cukup di sini. Semoga bermanfaat.
bagi yang sedang belajar ini untuk melihat waktu atau jam sangat penting, karena kalau tidak paham bisa salah komunikasi atau salah instruksi, akhirnya semuanya jadi salah. Ya, semangat untuk yang sedang belajar.